Halo, nona-nona. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Ajis Prodi Hukum Tata Negara semester 6 yang akan mempresentasikan tentang hadits asri pada zaman Rasulullah. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Saiman dan teman kami Tiara Sahira akan menyampaikan tentang materi pengembangan hukum Islam di Indonesia pra-kemerdekaan. Pembahasan yang pertama yaitu hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu di Medan tahun 1963. Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad 7 sampai dengan 8 Miladiyah. Hukum Barat baru diperkenalkan oleh OVOC awal abad ke-17 Miladiyah sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia. Indonesia menganut prinsip hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, sangat majemuk sifatnya. Dapat diduga pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya yaitu pada masa OVOC sebagai pedagang dan pada pemerintahan hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Pada peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia, tetapi usaha OVOC itu tidak berhasil. Akhirnya OVOC memberikan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam Statuta Jakarta tahun 1642 bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap perilaku hukum kewarisan Islam. Untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan Kompendium Fraser yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang diperlukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Terbit pula kitab Muharai untuk pengadilan negeri Semarang yang memuat hukum-hukum Jawa yang mencerminkan hukum Islam. Terbit pula kitab Pepakem dari Cirebon yang berisi kumpulan-kumpulan Jawa yang tua-tua. Dibuat pula peraturan untuk daerah Pone dan Goa atas perkara BC Gulwik. Demikian keadaan hukum Islam pada masa OVOC yang berlangsung pada abad lamanya, mulai tahun 1602 hingga 1800. Setelah masa OVOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda benar-benar menguasai seluruh Nusantara, hukum Islam mengalami pergeseran. Lambat laun kedudukan hukum Islam melemah. Pada masa Dendels 1808 sampai dengan 1811, kedudukan hukum Islam belum mengalami pergeseran. Thomas Raffles pada tahun 1811 sampai tahun 1816 bahkan masih mengukuhkan hukum Islam sebagai hukum rakyat di Jawa. Namun setelah Inggris berdasarkan konvensi London tahun 1814 menyerahkan kembali kekuasaan pemerintah kepada Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang dan peraturan tentang kebijakan pemerintah, struktur, pengadilan, pertanian, dan perdagangan di wilayah jajahan di Asia. Hukum Islam mulai mengalami pergeseran sistem hukum Hindia Belanda yang sangat merugikan eksistensi hukum Islam. Pada abad ke
muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka. Juga di Indonesia, Hindia Belanda dengan proses kristenisasi, mereka berasumsi jika banyak pribumi yang berpindah kepada agama Kristen, maka kedudukan pemerintahan kolonial Belanda akan makin kuat, sebab mereka akan loyal lahir batin kepada pemerintahan kolonial Belanda. Demikian. Untuk selanjutnya presentasi yang akan dilanjutkan oleh Kak Tiara. Silakan. Baik, yang selanjutnya pembaharuan sistem hukum Hindia Belanda juga dilakukan. Masyarakat disadarkan untuk menerima hukum Belanda yang lebih baik, menggantikan hukum asalnya. Scholten Commission melihat bahwa orang yang beragama Islam sangat kuat kesadaran akan hukum. Dan akhirnya surat dikirim ke pemerintah Belanda agar kesadaran hukum pribumi terhadap hukum Islam itu tidak terganggu. Untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri, penduduk pribumi diperbolehkan menggunakan hukum agama dan adat mereka sendiri. Akhirnya dibentuklah pengadilan agama pada tahun 1882. Di tempat terdapat pengadilan Landrat. Wewenang pengadilan agama mencakup hukum-hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Dengan didirikannya pengadilan itu, hukum Islam memperoleh pengukuhan. Ludwig William Christian van den Berg tahun 1857 sampai 1927 sampai kepada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka anut. Teori Van den Berg itu disebut dengan teori reception in complexio. Meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh beberapa bagian hukum Islam, dengan demikian hukum Islam mereka terapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat mereka. Teori ini kemudian dikenal dengan teori resepsi. Teori resepsi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian pengukuhan wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura. Perkara warisan ditarik dari wewenang pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri. Pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Stadtblad pada tahun 1937 nomor 116 yang mencabut wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Kemudian pengadilan agama semakin diperlemah dengan ditaruhnya bawah pengawasan pengadilan negeri. Keputusan pengadilan agama hanya dapat dieksekusi setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri yang diwujudkan dalam eksekutor verklaring atau pernyataan dapat dilaksanakan. Kemudian umat Islam memberikan reaksi sangat besar terhadap S1937, namun pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan perhatian juga. Perkara kewarisan berdasarkan hukum adat menjadi keputusan pengadilan negeri. Hukum kewarisan Islam dapat menjadi dasar keputusan jika memang telah menjadi bagian dari hukum adat yang berperkara. Pengadilan agama hanya dapat memberikan fatwa waris menurut hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Kemudian Mahkamah Syariah di luar Jawa Madura pada umumnya masih memiliki wewenang menyelesaikan perkara kewarisan dan wakaf di samping perkara nikah, talak, dan rujuk sebagaimana semula. Dalam praktek sehari-hari dapat disaksikan pula bahwa kesadaran hukum Islam masalah-masalah selain perkawinan, kewarisan, dan wakaf terlihat secara nyata. Misalnya dalam mualat, jual beli, utang piutang, gadai, dan sewa menyewa. Pada zaman pemerintahan tentara Jepang, keadaan hukum Islam di Indonesia tidak mengalami perubahan apapun, berlaku sebagaimana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.
Alhamdulillah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.